Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitsalina Azhani. Saya adalah seorang mahasiswi dari IAIN Batu Sangkar, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang kompetensi guru. Sebelum kita memasuki pembahasan pada hari ini, saya ingin memberikan sebuah video tentang bagaimana besarnya pengaruh seorang guru terhadap peserta didik. Mari kita simak video berikut. Finally, of course, it makes sense of it, so it involves interpreting. What happened, Edwin? I'm really very tired. Really. Thank you for dinner, Mrs. Strong. You're welcome. You can treat me when you're successful. Mrs. Chong. It's time for dinner. Dari video yang sudah saya sajikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang guru sangatlah berpengaruh akan masa depan seorang peserta didik. Maka dari itu, lebih baik dari sekarang kita mempersiapkan diri agar menjadi seorang guru yang profesional serta berkualitas tinggi. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pembahasan pada hari ini tentang standar kompetensi guru. Sebelum kita masuk ke kompetensi guru, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan tentang apa itu guru. Secara etimologi, guru adalah pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, serta penilai. Dan secara terminologi, guru adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi siswa, baik potensi kognitif, potensi afektif, maupun potensi psikomotorik. Dapat kita simpulkan, dari secara terminologi, seorang guru adalah seseorang yang bertanggung jawab akan pengoptimalan seorang siswa, baik dalam potensi kognitifnya, potensi afektif, serta potensi psikomotorik. Dan secara umum, seorang guru adalah seorang yang mengajarkan orang lain ataupun kelompok, baik di lembaga formal maupun non-formal, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun.
Selanjutnya, dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru ataupun dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Jadi, kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan atau keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki seorang guru atau dosen untuk melakukan tugas keprofesionalannya. Di sini bisa kita bedakan apakah beda dari profesi dan pekerjaan. Kalau di sini guru dan dosen adalah profesi. Kenapa? Karena profesi itu memiliki jenjang pendidikan yang panjang. Jadi seorang yang memiliki profesi itu dia harus melewati jenjang pendidikan dan mendapatkan sertifikat yang diakui agar tugasnya berjalan dengan baik dan sesuai oleh undang-undang yang berlaku. Misalnya, seorang dokter adalah profesi. Karena apa? Dokter itu telah melakukan suatu pendidikan yang khusus, dan itu mereka memiliki keahlian yang tidak dimiliki semua orang selain menjalankan pendidikan yang khusus tersebut. Dan pekerjaan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa harus mengikuti jenjang pendidikan khusus. Misalnya kayak tukang parkir itu adalah pekerjaan, atau tukang ojek adalah pekerjaan. Tapi kalau misalnya dosen atau guru itu adalah profesi. Selanjutnya, kompetensi guru. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Jadi di sini adalah kesempurnaan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang ada pada guru, dan itu dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya, jadi seorang guru itu memiliki profesionalisme atau guru sebagai tenaga profesional. Berarti guru adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademis, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk jenis dan pendidikan tertentu. Jadi, untuk jadi seorang guru itu bukanlah hal yang sangat mudah. Tetapi, jadi seorang guru itu harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai seorang guru. Selanjutnya, yaitu 4 kompetensi pendidik atau seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara umum apakah itu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Di sini, kompetensi pedagogik, pemahaman sebuah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru untuk memahami peserta didik, merancang pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, serta pengembangan proses pembelajaran. Yang kedua, kepribadian, yaitu sebuah sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru, misalnya mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, serta berakhlak mulia. Yang ketiga, profesionalisme. Profesional ini yaitu menguasai keilmuan bidang studi dan langkah-langkah kajian kritis pendalaman isi bidang studi tersebut. Dan yang terakhir, sosial, yaitu berhubungan dengan komunikasi, bergaul dengan peserta didik, kolega, dan masyarakat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan secara detail tentang keempat jenis kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini harus dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama, pemahaman, wawasan, dan landasan kependidikan. Jadi kalau seorang guru tidak memiliki pemahaman atau
pengetahuan tentang kependidikan, maka dia adalah seorang guru yang tidak profesional. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik yang ada di dalam kelas ataupun peserta didik yang beliau ajarkan. Yang ketiga, yaitu perencanaan pembelajaran. Oh ya, pengembangan kurikulum dan silabus. Jadi di sini seorang guru akan diberikan kurikulum atau silabus dan dia akan mengembangkan sendiri silabus atau kurikulum tersebut dalam mengajarkan dan dalam proses belajar mengajar dalam satu semester ataupun dalam satu tahunnya. Yang keempat yaitu perancangan atau perencanaan pembelajaran. Di sini seorang guru harus bisa merencanakan atau merancang sebuah pembelajaran di dalam kelas, yaitu misalnya kalau misalnya kita sebagai calon pendidik itu biasanya kita merancang RPP. Jadi seorang guru itu harus bisa merancang RPP, harus bisa mengembangkan kurikulum dan silabus. Karena apa? Kurikulum dan silabus itu di setiap daerah itu berbeda. Karena kalau misalnya contoh di dalam di suatu sekolah di pantai dan di pegunungan atau di kota dan di desa itu sangat berbeda karena dari intelektual anak sudah jelas berbeda, fasilitas yang ada di dalam sekolah jelas berbeda, dan bagaimana geografi yang ada di daerah tersebut juga berbeda. Jadi itu adalah kemampuan seorang guru dalam mengembangkan kurikulum karena di setiap sekolah itu berbeda-beda kemampuan dan kebutuhan siswa. Dan yang keempat yaitu perancangan pembelajaran. Di sini guru harus bisa merancang pembelajaran karena apa? Di dalam proses belajar mengajar, guru pasti harus merancang terlebih dahulu apa yang harus dilakukannya di dalam kelas. Karena tanpa rencana atau tanpa rancangan yang baik dan benar, proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik dan benar. Yang kelima yaitu pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Di sini maksudnya pelaksanaan pembelajaran yang mendidik. Di sini maksudnya seorang guru harus bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan peraturan dan mendidik peserta didik agar menjadi lebih baik. Dan yang keenam, memanfaatkan teknologi pembelajaran. Di sini di kompetensi pedagogik, guru harus bisa memanfaatkan teknologi pembelajaran secara maksimal. Misalnya di dalam kelas ada infocus. Jadi seorang guru itu seharusnya dan lebih baik bisa memanfaatkan semua media yang sudah difasilitaskan oleh sekolah dengan baik. Misalnya jika ada infocus, alangkah lebih baiknya guru mempersiapkan rancangan pembelajaran itu dengan video misalnya begitu. Jadi pemanfaatan teknologi pembelajaran itu bisa secara maksimal dan anak lebih enjoy dan lebih senang dan menikmati pembelajaran dan mereka tidak merasakan bosan di dalam kelas gitu. Selanjutnya evaluasi hasil belajar. Di sini guru tidak hanya harus bisa memahami atau merancang atau mengembangkan, tapi guru juga harus bisa mengevaluasi hasil belajar dari peserta didik yang telah diajarkannya. Dan yang terakhir yaitu pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi di sini setelah dilakukan evaluasi belajar, guru harus bisa melihat perkembangan apa saja yang sudah dicapai oleh peserta didik, misalnya dari afektif, dari kognitifnya, dan dari psikomotornya. Selanjutnya, ini tadi sudah kompetensi pedagogik. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini adalah kemampuan guru dalam mengelola dan memantapkan sikap dalam belajar mengajar. Misalnya, yang pertama berakhlak mulia, yang kedua arif dan bijaksana, yang ketiga berwibawa, stabil, dewasa, jujur, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
Misalnya nih, berwibawa. Maksudnya di sini guru harus bisa menjadi seorang yang benar-benar berwibawa di depan anak-anak muridnya. Karena apa? Dengan kita berwibawa di depan peserta didik akan menghormati dan segan kepada kita, dan apa yang kita minta lakukan kepada peserta didik, mereka akan mendengarkan perintah kita. Selanjutnya harus adil. Pendidik harus adil dalam menilai, dalam bersikap, dan dalam melihat situasi dari peserta didik. Misalnya, ada orang yang cantik atau satu lagi misalnya kurang cantik. Itu kita harus sama-sama adil. Misalnya ada yang kaya dan ada yang sederhana. Itu kita harus menjaga sikap kita agar tetap adil kepada peserta didik. Selanjutnya, jujur, terbuka. Itu juga harus terjadi kepada pendidik. Karena apa? Misalnya ada seorang yang kaya raya tapi dia tidak bagus nilainya, itu juga kita harus jujur. Karena apa? Dengan kita jujur, siapa tahu itu bisa meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya, kompetensi kepribadian ini contohnya bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Maksudnya di sini, pendidik harus bisa menyesuaikan diri terhadap norma atau hukum-hukum yang ada pada daerah yang ditempatkannya. Misalnya di daerah yang Jakarta atau daerah Minangkabau. Kalau di Minangkabau itu kan kita tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan misalnya gitu, atau kita tidak boleh terlalu dekat dengan peserta didik yang berlawan jenis kayak gitu. Jadi kita harus bisa bertindak sesuai dengan norma atau peraturan yang ada di daerah tersebut. Dan selanjutnya, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan menjadi teladan sebagai peserta didik. Misalnya begini, pasti banyak dari teman-teman yang berpikir kalau misalnya ada guru yang dia tuh nggak bisa jadi teladan, bagaimana kayak gitu ya. Jadi seorang peserta didik itu adalah seorang teladan bagi peserta didik. Ada sebagai kayak kata-kata mutiara atau kiasan. Kalau misalnya guru makan berjalan, anak akan makan berlari. Jadi kalau misalnya seorang guru saja tidak baik atau tidak menjadi teladan yang baik untuk peserta didik, maka guru tersebut akan mendapatkan dosa yang terus-menerus. Karena apa? Karena perbuatan yang jelek yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan dan itu sulit untuk diubah gitu. Selanjutnya, penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Jadi seorang guru itu juga harus percaya diri. Karena apa? Sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa menjelaskan pelajaran-pelajaran kepada murid-murid atau peserta didik jika dia tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Karena apa? Kalau misalnya seorang guru memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dia akan memberikan sebuah semangat atau motivasi kepada siswa agar bisa mengerti dan semangat dalam belajar. Itu. Selanjutnya, kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kemampuan sosial ini sangat penting karena manusia bukanlah makhluk individu. Karena manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan dan kita akan menjalin komunikasi satu sama lain. Selanjutnya, segala kegiatan pasti dipengaruhi oleh orang lain. Jadi, kompetensi sosial ini bersangkutan dan sangat berhubungan dengan berkomunikasi, baik itu lisan ataupun isyarat. Jadi, dengan adanya kompetensi sosial ini, guru harus bisa menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, dengan sesuai fungsinya dan tujuannya. Bergaul secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat sekitar,
bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar, dan mengindahkan norma serta sistem nilai-nilai yang berlaku, menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Guru yang diharapkan dari kompetensi sosial yaitu dapat berkomunikasi secara simpatik dan empatik dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat, baik sesama pendidik serta masyarakat yang ada di sekitar. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidik di sekolah, masyarakat di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Dan terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Jadi, dengan kompetensi sosial ini, guru tidak hanya bisa menjalin komunikasi yang ada di daerahnya saja, tapi guru juga bisa menjalin komunikasi atau sosial dengan orang-orang yang ada di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Karena apa? Guru juga bisa menggunakan atau memanfaatkan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk menjalin hubungan baik itu di nasional, regional, ataupun internasional. Baik, komunikasi sebagai inti kompetensi sosial guru. Jadi komunikasi itu adalah inti dari kompetensi sosial seorang guru. 7 kompetensi sosial yang harus dimiliki seorang guru agar dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama. Karena apa? Dengan kita memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial dan agama di daerah tersebut, kita akan mendapatkan nilai yang baik di hadapan orang lain, di hadapan peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi. Jadi selain kita menjadi seorang guru, kita harus memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi yang ada di daerah yang kita ajar. Selanjutnya, memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi, memiliki pengetahuan tentang estetika, memiliki apresiasi dan kesadaran sosial, memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan, dan setia terhadap harkat dan martabat manusia. Baik, kita ada pada slide yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Ini adalah pembahasan yang terakhir yaitu kompetensi yang terakhir dari 4 kompetensi, yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam mengetahui isi atau content knowledge atau penguasaan yang pertama materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren atau berhubungan dengan program satuan pendidikan mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang diampu. Jadi di sini maksudnya kompetensi profesional itu adalah kemampuan seorang guru dalam mengetahui isi dari pengetahuan-pengetahuan yang akan diajarkan. Misalnya dia profesionalisme, misalnya dia sudah S1. S1 itu kan berarti dia sudah menguasai materi-materi yang akan diajarkan yang sesuai dengan pelajaran yang akan diajarkan. Jadi di sini guru itu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif, konsistensi penguasaan materi guru antara konten dan performance. Misalnya, guru itu harus menguasai dari teks, konteksnya, dan bagaimana menjadikan suatu pengetahuan itu menjadi suatu keterampilan. Misalnya dalam bahasa Inggris, orang itu memiliki pengetahuan tentang grammar, tapi dia juga harus memiliki keahlian dalam speaking.
dan itu kita bisa sama-sama mengajarkan tentang grammar, itu pengetahuannya, dan speaking itu adalah keterampilan yang akan dilatih untuk menjadi sebuah keahlian dalam bahasa Inggris. Mungkin cukup sekian pembahasan saya, yaitu tentang standar kompetensi guru, yaitu tadi ada 4, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.